Beyond Time, bab 440-441. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat itu sore hari, waktu ketika matahari musim dingin paling menyilaukan saat menyinari pegunungan Inpein, yang terletak tidak jauh dari ibu kota kabupaten. Nama pegunungan itu berasal dari lanskap monokromnya. Semuanya berwarna hitam atau putih. Tidak ada vegetasi di sini, dan satu-satunya kehidupan hewan berupa ular yang disebut ular berbisa Inpein. Pegunungan monokrom, dan bebatuan yang tersebar di sana, benar-benar tampak seperti lukisan tinta. Di puncak gunung dalam, lukisan tinta itu duduk 6 orang. Mereka berpisah dengan sangat jelas. 1 orang duduk sendirian di depan. 1 orang duduk di tengah. 4 orang duduk di belakang. Orang yang duduk di depan adalah kapten. Dia tampak sangat puas dengan dirinya sendiri saat melihat ke arah Suking, lalu keempat orang lainnya di belakang. Keempat orang itu adalah Kong Xianglong, Tuan Gunung Sungai, Wang Chen, dan Roh Senja. Mereka tampaknya sebagian besar mengabaikan kapten, dan terutama fokus pada Suking. Semua memiliki ekspresi penasaran di wajah mereka. Inilah tempat yang telah disepakati Suking dan Kong Xianglong untuk bertemu. Kong Xianglong akan membantu pertunjukan yang perlu dilakukan Suking dan kapten. Baiklah, semuanya siap untuk memulai, kata kapten dengan tenang. Suking mengangguk. Sang kapten mengangkat dagunya dengan bangga sambil mengeluarkan 2 botol pil obat. Dia memberikan 1 kepada Suking. Setiap botol berisi 1 tablet Sadoweaven Demon Moon. Setelah kita mengonsumsinya, struktur tubuh kita akan berubah, bahkan daging dan darah kita pun akan bertransformasi. Begitu kita menjadi Night Sades, akan sangat sulit bagi siapapun untuk melihat penyamaran kita. Kata-kata kapten itu membuat alis Kong Xianglong terangkat karena terkejut. Di sebelahnya, Tuan Mountain River menarik napas tajam. Tablet bulan iblis Sade Heaven. Itu pil rahasia dari Garmen Fog. Harganya sangat mahal dan sangat langka. Kudengar bahan utama setiap pil itu sebenarnya adalah seorang Garmen Fog. Wang Chen dan Duskai Spirit juga menatap Chen Erniu dengan terkejut. Sang kapten tampak sangat santai saat berkata, "Tidak apa-apa. Sebenarnya aku punya rencana yang lebih baik, tapi kebetulan aku kenal seorang penjahit yang berhutang budi padaku." Setelah mengetahui apa yang kubutuhkan, penjahit itu bergegas melintasi beberapa prefektur untuk bertemu denganku di ibu kota kabupaten ini. Setelah 7 hari 7 malam memohon, sulit untuk menolak kemurahan hati, jadi pada akhirnya, aku setuju. Ekspresi aneh terlihat di wajah Suking saat ia mengambil botol pil obat. Melirik Kong Xianglong dan yang lainnya, ia dapat mengetahui bahwa tak seorang pun dari mereka mempercayai cerita kapten. Kapten itu menggelengkan kepala dan menghela napas, seolah-olah dia tidak ingin menjelaskan lebih detail. Kemudian dia mengeluarkan pil itu dari botol. Pil itu memancarkan warna merah yang menyilaukan dan mengeluarkan aroma yang harum. Bahkan hanya dengan mencium aroma pil itu, Suking merasa seolah-olah daging dan darahnya menggeliat. Pil ini jelas luar biasa. Di hadapan semua orang, kapten menelan pil itu. Sesaat kemudian, tubuhnya gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Pada saat yang sama, sehelai pakaian terbentang untuk menutupinya. Pakaian itu berwarna abu-abu sepenuhnya, dan menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian pakaian itu menyusut rapat di atasnya, dan kapten mulai berubah. Anggota tubuhnya menjadi lebih kurus, tubuhnya menjadi lebih pendek, kepalanya membesar, kelopak matanya menghilang, dan matanya membesar. Rambutnya juga berubah menjadi kumpulan duri hampir seperti landak. Sesaat kemudian, seekor Night Sade berdiri di depan yang lainnya. Pemandangan menakjubkan itu membuat Kong Xianglong dan yang lainnya memandanginya dengan mata berbinar. Meskipun mereka semua pernah mendengar tentang pil Garmen Fog khusus itu, sungguh menakjubkan melihatnya beraksi. Setelah Suking yakin transformasi kapten telah selesai, dia meminum pil obatnya sendiri. Setelah itu, dia merasakan daging dan darahnya berubah dengan cepat, seolah-olah sebagian darinya telah diekstraksi dari dalam dirinya dan dikenakan di luar seperti pakaian yang menyerupai tanaman Night Sade. Di mata Kong Xianglong dan yang lainnya, Suking berubah menjadi Night Sade. Ia memiliki kulit abu-abu,
tubuh ramping, kepala besar, dan rambut runcing. Pakaiannya juga berubah. Alih-alih seragam pendekar pedangnya, ia mengenakan baju zirah merah gelap yang menutupi tubuhnya dari kepala hingga kaki. Setelah melihat Su Qing dan Chen Erniu berubah menjadi Night Sade, Kong Xianglong harus menekan keinginannya untuk bergabung dengan mereka. Darah Night Sade berwarna hitam, ia mengingatkan mereka. Dan meskipun aura kalian tampak sempurna, jangan lupa bahwa Night Sade berbicara dan bertindak berbeda dari manusia. Selain itu, mereka memiliki teknik sihir yang unik. Tentu saja aku sudah mempertimbangkan itu dalam persiapanku, kata Kapten sambil tersenyum angkuh. Setelah itu, dia melemparkan batu hitam ke Su Qing. Itu adalah batu darah hitam, katanya. Seraplah itu, dan warna darahmu akan berubah untuk sementara waktu. Sang kapten melemparkan batu darah hitam ke mulutnya, lalu menggigit lengannya sendiri. Darah yang mengalir keluar berwarna hitam. Dipadukan dengan auranya, hal itu membuatnya tampak persis seperti Night Sade. Dalam hal teknik sihir, mata hitam kapten berkilat saat udara di depannya bergelombang dan berubah bentuk. Sebuah tombak panjang terbentuk. Ia meraihnya dan memutarnya dengan gerakan dramatis. Seketika, getaran menjalarinya, menyebabkan ular berbisa tinta yang tak terhitung jumlahnya merayap keluar. Saat mereka berkumpul, mereka menatap ke arah kapten dan menundukkan kepala, seolah menunggu perintah. Sir Mountain River langsung berdiri. Wang Chen dan Dusky Spirit tersentak kaget, dan mata Kong Xianglong berbinar terang. Sejujurnya, semua ini persis seperti yang mereka ketahui tentang Night Sade. Mereka bisa memperbudak spesies yang tak terhitung jumlahnya, dan dikenal mampu menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Bahkan, jika mereka tidak menyaksikan sendiri transformasi barusan, mereka akan mengira Chen Erniu benar-benar seorang Night Sade. Su Qing juga terkejut. Ketika kapten melihat reaksi mereka, dia tersenyum penuh teka-teki. Kemudian dia melambaikan tangannya untuk mengusir ular-ular itu dan melemparkan tombak itu. Adikku, kali ini, kakak tertuamu akan memberimu tugas yang sangat besar. Mulai sekarang, jangan sembarangan ikut misi dengan siapapun yang mengajakmu. Misi seperti itu tidak memberikan banyak poin militer. Saat menerima misi, kamu benar-benar perlu memperhatikan siapa yang bertanggung jawab. Kong Xianglong mendengus dingin. Sambil menyeringai kecut, Su Qing menyerap batu darah hitam, menyebabkan darahnya berubah. Dia penasaran bagaimana kapten berhasil menggunakan teknik sihir Night Sade. Tapi kemudian dia memikirkan beberapa rahasia besar kapten, dan dia menyadari bahwa itu tidak begitu mengejutkan. Kurasa aku sudah siap, kata Su Qing, sambil memikirkan penelitian yang telah dia lakukan tentang mata Night Sade. Setelah melirik Kong Xianglong dan yang lainnya untuk terakhir kalinya, kapten menatap Su Qing dan menjilat bibirnya. Baiklah, adik junior. Sama seperti biasanya, Su Qing tahu persis apa maksudnya. Meskipun matanya yang hitam berbinar sedikit ragu, akhirnya dia mengangguk. Sementara itu, Kong Xianglong dan yang lainnya bingung, karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Su Qing dan kapten dengan sama seperti biasanya. Saat mereka masih bingung, kapten melangkah maju dan mengeluarkan tombak es yang langsung ditusukkan ke dada Su Qing. Tombak itu meledak, menciptakan bilah-bilah es yang tak terhitung jumlahnya yang menebas Su Qing. Seketika itu, darah hitam menyembur keluar dari Su Qing. Dan kapten belum selesai. Mengepalkan tangan kanannya, dia meninju bahu Su Qing, menyebabkan suara retakan tulang terdengar. Saat Su Qing terengah-engah, kapten menerjang ke depan untuk menggigitnya. Dengan mata membelalak, Su Qing mundur. Hei, sekarang giliran saya. Kapten tertawa canggung dan berkata, maaf, saya hanya terbawa kebiasaan lama. Silakan, sekarang giliranmu. Mengabaikan rasa sakit, dan dengan mata yang bersinar penuh kebencian, Su Qing mendekati kapten dan mengeluarkan belati hitam. Dia segera menusukkannya ke perut kapten. Kapten itu menjerit kesakitan. Meskipun darah berhamburan, Su Qing tidak berhenti sejenak. Dia menarik belati itu, memilih tempat lain, dan menusukkannya. Setelah menusuk kapten sekitar 7 atau 8 kali, dia mendongak dan menebas leher kapten dengan belati itu. Luka itu sangat dalam sehingga kepala kapten hampir terlepas. Dengan mata membelalak, sang kapten mundur sedikit. Para pendekar pedang mengejar kita cukup lama sehingga kita pasti memiliki beberapa luka akibat pedang. Kapten mengeluarkan pedang komandonya dan menusuk Su Qing 7 atau 8 kali.
Sambil menggertakkan giginya menahan rasa sakit dan mengabaikan darah yang mengalir di tubuhnya, Su King menggeram, mengingat berapa lama mereka mengejar kita, dan kenyataan bahwa kita tidak bisa beristirahat, luka-luka ini pasti membusuk. Dia dengan cepat menaburkan racun, yang memicu jeritan ke stongku dari kapten saat luka-lukanya mulai membusuk. Hidup dalam pelarian di tempat tanpa banyak energi spiritual akan membuat kita sangat lemah. Sang kapten melancarkan beberapa pukulan lagi. Tanaman Netsade tidak menyukai sinar matahari. Itu berarti luka-lukanya akan semakin membusuk. Su King melancarkan beberapa serangan lagi. Dan begitulah, keduanya saling berbalas serangan, saling balas dendam. Di samping mereka, Kong Xianglong, Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit menyaksikan dengan mulut ternganga dan mata terbelalak. Akhirnya, mereka menarik napas tajam dan saling bertukar pandangan. Mereka menanggapinya seserius itu, tanya Dusky Spirit. Su King menyebutkan bahwa dia dan kakak sulungnya pernah mengalami beberapa situasi hidup dan mati, kata Sir Mountain River dengan nada rendah. Sekarang semua orang sudah sepenuhnya yakin akan hal itu. Beberapa saat kemudian, Kapten meraih pergelangan tangan Su King sebelum dia sempat menusuknya lagi dengan belatinya. "Ah King kecil," katanya lemah, "kita mungkin sudah cukup jauh. Jika kita melangkah lebih jauh lagi, kita akan tamat." Terengah-engah, Su King tetap memegang pergelangan tangan Kapten, mencegah pedang esnya bergerak lebih jauh. "Ya, kurasa cukup bagus." Mereka menurunkan tangan mereka. Kapten mendongak ke langit untuk memeriksa waktu. Hari sudah senja, dan warna merah menyebar seperti darah. Sementara itu, terlihat gumpalan debu di kejauhan. Tanah bergetar samar-samar, dan mereka bisa mendengar suara binatang buas. "Itulah iring-iringan kendaraan kita. Adikku, saatnya kita tampil. Meskipun kita sudah merencanakan semuanya, bersiaplah untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan." Dengan itu, Kapten berdiri, memegang perutnya, dan mulai berlari. Dengan ekspresi serius, Su King menatap Kong Xianglong dan yang lainnya. Setelah berjabat tangan, dia mulai berlari secepat mungkin. Kong Xianglong, Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit kini sangat bersemangat. Setelah menyaksikan langsung metode Su King dan Kapten, mereka terharu dan merasa sangat kagum. Terutama mengingat bagaimana keduanya tidak ragu-ragu saling melukai. Hal itu benar-benar menunjukkan betapa seriusnya Su King dan Chen Erniu menanggapi hal ini, dan itu membuat mereka ingin menanggapinya dengan lebih serius juga. Ekspresi mereka berubah garang, dan aura jahat berkobar, mereka mulai mengejar Su King dan Kapten. "Umat manusia menguasai tanah ini. Menurutmu, kemana kau bisa melarikan diri? Luka-lukamu terlalu serius. Kamu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Hati-hati semuanya. Kaum Netsade sangat ahli dalam seni perbudakan. Pasti ada alasan mengapa mereka melarikan diri ke arah ini." Keempatnya bekerja keras untuk membuat situasi serealistis mungkin. Pada suatu titik, Dusky Spirit mengeluarkan selembar giok dan meremasnya, menyebabkan cahaya melesat ke langit dan meledak membentuk bentuk pedang. Itu jelas merupakan sinyal dari seorang pendekar pedang. Sementara itu, sekitar 50 km jauhnya, sebuah kafilah melaju dengan cepat. Kafilah itu terdiri dari beberapa ratus gerobak, yang masing-masing panjangnya setidaknya 300 meter. Gerobak-gerobak itu ditutupi dengan terpal hitam pekat dan ditarik oleh hewan-hewan pengangkut beban yang sangat besar dengan kulit merah yang disebut hewan berkaki empat. Di atas setiap makhluk berkaki empat terdapat seorang kultivator Holitite. Tidak ada yang berada di tingkat Naschen Sol, sebagian besar berada di Foundation Establishment, dan hanya sekitar selusin di Gold Core. Para kultivator Gold Core tampaknya memiliki 2 atau 3 istana surgawi. Hanya ada 3 yang memiliki 4 istana, dengan yang terkuat adalah seorang pemuda berjubah brokat mewah. Tanda hitam di dahinya sangat jelas, menunjukkan bahwa ia memiliki garis keturunan yang luar biasa. Ia memiliki kemampuan bertempur 6 istana. Karavan ini berasal dari Kadipaten Heaven Zenith, yang merupakan salah satu dari 36 negara kota yang mengelilingi Ten Entrails of the True Immortal di Eastern Wastelen County of the Holitite Region. Mereka berada di Kabupaten Penyegelan Laut karena telah diberi izin perjalanan oleh klan Yao, dan mereka sedang menangani pengiriman batu induk awan. Sifat khusus batu-batu itu membuatnya tidak mungkin dimasukkan ke dalam kantong penyimpanan, sehingga perlu diangkut dengan gerobak.
Izin perjalanan dari klan Yao memastikan bahwa mereka akan memiliki perjalanan yang aman melalui Kabupaten Penyegelan Laut. Meskipun demikian, karena gesekan antara Holidides dan manusia, mereka tidak dapat mengirim kultivator yang sangat kuat karena khawatir akan menarik terlalu banyak perhatian. Sebaliknya, kelompok yang kurang kuat akan menjadi ancaman yang lebih kecil. Lagi pula, tugas mereka adalah mengangkut barang, bukan bertempur dan membunuh. Setelah mendapatkan kiriman batu ibu awan, mereka akan bergegas ke perbatasan tanpa berhenti di sepanjang jalan. Saat kafilah mendekati pegunungan Inpein dan sinyal dari pendekar pedang menerangi langit, hal itu menimbulkan kehebohan. Pemuda tampan dengan tingkat kultivasi luar biasa itu menatap dingin ke langit. Para pendekar pedang, Su Qing dan sang kapten saat ini sedang melarikan diri dengan panik melalui pegunungan tinta. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Armor merah gelap mereka hancur berantakan, dan mereka memiliki luka mengerikan di sekujur tubuh mereka. Banyak dari luka-luka itu sudah membusuk dan memancarkan aura yang sangat lemah. Beberapa luka mereka tampaknya berpotensi fatal. Salah satu lengan Su Qing tidak berfungsi, dan perutnya memiliki luka robek yang menganga. Bagian di atas jantungnya adalah gumpalan daging yang hancur, seolah-olah sesuatu telah meledak di sana. Dia tampak hampir kehilangan nyawa. Kapten berada dalam kondisi yang serupa. Luka terburuknya selain lubang bergerigi di dekat ginjalnya adalah sayatan di lehernya yang tampak hampir memutus kepalanya. Jelas sekali, para Netsade ini memiliki daya hidup yang kuat, meskipun terluka, mereka berlari dengan kecepatan tinggi. Saat darah hitam berceceran di sana-sini, mata mereka bersinar dengan tekad yang dingin. Seolah-olah kematian tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka dikejar oleh Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit. Kong Xianglong telah berputar ke arah yang berbeda, sehingga tampak seolah-olah dia datang sebagai respons terhadap sinyal tersebut. Saat Sir Mountain River dan yang lainnya mengejar, mereka memancarkan aura jahat dan niat membunuh. Sesekali mereka melakukan gerakan mantra, menyebabkan fluktuasi teknik magis bergulir keluar. Dentuman terdengar terus-menerus. Namun, Su Qing dan Kapten memiliki keistimewaan tersendiri. Mata Kapten tiba-tiba berkilat dengan cahaya dingin, dan sejumlah tombak muncul di belakangnya, yang melesat mundur. Itu bukanlah teknik sihir manusia, melainkan seni Netsade yang mengejutkan. Su Qing melawan balik dengan lebih tajam. Ia menoleh ke belakang, dan mata hitamnya bersinar terang. Tiba-tiba, area luas di belakangnya berubah menjadi hitam, seolah-olah telah tertutup oleh sinar matahari. Kemudian kegelapan itu berubah menjadi bentuk tangan raksasa yang melesat ke arah Tuan Gunung Sungai dan yang lainnya. Warnanya begitu gelap sehingga tampak mampu menelan sinar matahari. Dalam sekejap mata, ukurannya menjadi beberapa ratus meter, dan sungguh menakjubkan untuk dilihat. Sir Mountain River dan yang lainnya hampir yakin bahwa mereka sedang berurusan dengan Netsade sungguhan. Kapten itu juga sama terkejutnya. Sejujurnya, apa yang dilakukan Su Qing hampir persis seperti teknik Netsade yang sebenarnya. Suara gemuruh bergema saat Sir Mountain River dan yang lainnya berpencar, lalu mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk mengusir kegelapan. Namun, sebelum mereka dapat memulihkan kesadaran, Su Qing melancarkan serangan. Sambil berputar, dia melirik Sir Mountain River dan yang lainnya, lalu mata hitamnya berkilauan lebih menyilaukan lagi. Tangan hitam raksasa itu kemudian melesat ke arah ketiga pendekar pedang. Saat jari-jarinya menutup, fluktuasi psikis yang kuat mengalir keluar. Akibatnya, gerakan sederhana Su Qing mengandung kekuatan yang sangat besar. Terlebih lagi, ini tidak seperti tangan hitam sebelumnya. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk mengendalikan musuh. Tiba-tiba, Tuan Mountain River gemetar, dan tatapan penuh pergumulan muncul di matanya. Namun, pergumulan itu dengan cepat menghilang, dan kemudian Tuan Mountain River menoleh menatap Wang Chen dengan tatapan muram. Saat energi darahnya meledak, dia tampak kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri ketika dia menerjang ke arah Wang Chen dan menyerangnya. Kejadian itu berlangsung begitu cepat sehingga Wang Chen hanya bisa bereaksi dengan ekspresi terkejut. Dusky Spirit pun ikut terguncang. Tanpa waktu untuk melakukan hal lain, mereka bergegas mencegat Sir Mountain River. Dusky Spirit dalam wujud iblisnya memuntahkan seteguk darah, yang berubah menjadi pedang darah yang dia tebaskan di depan Sir Mountain River. Itu adalah gerakan yang dirancang khusus untuk menghadapi teknik pengendalian psikis.
The Sky Spirit saat ini sedang mengingat kembali apa yang telah dijelaskan Kong Xianglong tentang kemampuan bawaan Net Sade. Saat pedang darah itu menebas, suara gemuruh terdengar seolah-olah banyak tali tak terlihat telah putus. Sir Mountain River menggigil saat ia kembali sadar. Ekspresinya lesu, meskipun matanya berbinar-binar karena terkejut. Sementara itu, kepala Su King berputar saat dia batuk mengeluarkan seteguk darah, lalu melarikan diri dengan wajah sangat kelelahan. Saat mendekati kafilah Holy Tide, dia tanpa ragu mengulurkan tangannya dengan dingin dan membuat gerakan ingin meraih. Salah satu makhluk berkaki 4 itu gemetar saat ditarik ke udara. Kemudian, ia tampak hancur berkeping-keping. Ia roboh menjadi kabut darah, lalu kekuatan hidupnya diekstraksi dan terbang ke arah Su King. Saat ia menyerapnya, kekuatan hidup memasuki dirinya dan kelelahan di wajahnya menghilang. Tepat ketika ia hendak melanjutkan pelariannya, Sir Mountain River dan yang lainnya tiba. Sambil mendengus dingin, Su King melambaikan tangannya, menyebabkan beberapa lusin kultivator Holy Tide yang terkejut terangkat ke udara bersama dengan sekitar 7 makhluk berkaki 4. Kemudian Su King melemparkan mereka semua ke arah Tuan Gunung River. Mata mereka bersinar penuh permusuhan, seolah-olah mereka tidak tahan hidup selama Tuan Gunung River dan yang lainnya masih hidup. Setelah berhasil melakukan itu, Su King segera melaju. Sang kapten agak terkejut, penampilan Su King telah membuatnya tak terduga, dan tidak sesuai dengan rencananya. Namun, ia segera pulih dari keterkejutannya. Menenangkan keterkejutannya, ia mengejar Su King. Mereka berdua melarikan diri ke kejauhan. Sementara itu, Sir Mountain River yang murka, Wang Chen, dan The Sky Spirit dengan ganas melancarkan serangan ke arah Holy Tides yang telah dilemparkan ke arah mereka. Holy Tides berjatuhan seperti gulma kering. Anehnya, tak satu pun dari mereka berteriak, dan mata mereka berkilauan penuh kebencian sebelum mereka mati. Di bawah sana, kafilah telah dilanda kekacauan oleh Su King. Para kultivator Holy Tide tercengang, dan bahkan para kultivator Gold Core pun tampak sangat cemas. Pemuda dengan kemampuan bertempur setara 6 istana itu tiba-tiba melayang ke udara. Hadirin sekalian dari Istana Pendekar Pedang, kami adalah kafilah Holy Tide dari Kadipaten Heaven Zenith. Kami memiliki izin perjalanan dari Markis Yao di Kabupaten Penyegelan Laut. Pemuda itu mengeluarkan selembar kertas giok dan mematahkannya menjadi 2, menyebabkan simbol magis muncul. Itu adalah simbol klan Yao, dan itu melambangkan perlindungan dari mereka. Setelah melakukan itu, pemuda itu menatap tajam ke arah Sir Mountain River, Wang Chen, dan The Sky Spirit. Ketiga pendekar pedang itu memandang simbol tersebut dengan ekspresi jijik. Kemudian mereka mendengus dingin dan, mengabaikan kafilah, melanjutkan pengejaran mereka terhadap Su King dan Kapten. Setelah melewati kafilah, ketiganya saling bertukar pandang. Ketiganya dapat melihat betapa bingung dan terkejutnya yang lain. Penampilan Chen Erniu sesuai dengan harapan mereka, tetapi Su King telah mengejutkan mereka. Dua serangannya benar-benar tampak seperti ulah seorang Net Sade, dan sangat menakutkan sehingga dia tampak seperti seseorang yang luar biasa bahkan di antara para Net Sade. Sekali lagi, jika mereka tidak melihat Su King berubah wujud, dan tidak mengetahui tentang pilar cahayanya yang mencapai 30.000 meter, mereka mungkin akan mengira bahwa dia sebenarnya adalah seorang Net Sade. Yang paling mengejutkan adalah meskipun tampaknya Sir Mountain River hanya dikendalikan dalam hal tubuh fisiknya, kenyataannya baik The Sky Spirit maupun Wang Chen dapat melihat bahwa bukan hanya tubuhnya yang telah dikuasai. Pikirannya pun ikut dikuasai. Hal yang sama terjadi dengan Holy Tides. Mereka tidak yakin bagaimana cara kerjanya secara tepat, tetapi berdasarkan pemahaman mereka yang terbatas tentang Net Sades, hal itu membuat mereka merasa sangat takut. Ini hanya sandiwara, tapi mengapa rasanya begitu nyata, gumam Sir Mountain River sambil tersenyum getir. The Sky Spirit dan Wang Chen tersenyum serupa saat mereka menghilang setelah Su King dan Kapten. Beberapa saat kemudian, Kong Xianglong muncul, ekspresinya muram saat ia mulai mencari petunjuk. Waktu berlalu dan tak lama kemudian sudah larut malam. Di suatu tempat di dalam gua di pegunungan Inpein, Su King duduk bersila bermeditasi, sesekali batuk mengeluarkan darah hitam akibat luka-lukanya. Sang kapten duduk di sebelahnya, tanpa berbicara, ekspresinya muram. Beberapa waktu berlalu, lalu mata hitam Su King berbinar. Menatap bulan, dia berkata, tidak ada roh di bulan di wilayah pasang surut suci ini.
Sang kapten terdiam sejenak. Ia hanya menatap bulan dan menghela napas. Yang mulia, aku juga rindu rumah, katanya lembut. Su King menatap kapten. Penggunaan istilah yang mulia bukanlah bagian dari rencana awal mereka, tetapi dia tidak menunjukkan keterkejutan apapun saat mendengarnya. Apakah kau masih punya kontak di Garmenfolk? Kita perlu mendapatkan pil Demon Moon dari surga bayangan secepat mungkin agar kita bisa berubah menjadi wujud manusia. Kaum pengrajin pakaian, hei, apa itu? Ekspresinya berubah-ubah. Kapten menatap dingin ke arah mulut gua. Tiba-tiba, suara yang terdengar cemas sampai ke telinga mereka. Saya bukan siapa-siapa dari Kadipaten Puncak Surga Spesies Rendahan. Dengan ini saya memohon audiensi dengan 2 anggota terhormat dari spesies superior. Mata sang kapten berbinar dingin, dan dia hendak melancarkan serangan ketika Su King melambaikan tangan kanannya. Masuklah, katanya dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sesosok tubuh dengan hati-hati memasuki gua. Itu tak lain adalah pemuda Holitite dari kafilah yang memiliki kemampuan bertempur setara dengan 6 istana. Mata sang kapten menyipit, dan dia dengan cepat mendekat ke Su King, menempatkan dirinya di antara Su King dan pemuda itu. Ketika pemuda Holitite itu melihat Su King dan sang kapten, ia menarik napas dalam-dalam lalu berlutut untuk bersujud. Salam, wahai anggota spesies yang lebih unggul. Bagaimana kalian menemukan kami? Tanya kapten. Matanya yang hitam berkilauan dengan cahaya dingin. Tuan, katanya pelan, hamba Anda yang rendah hati ini kebetulan memiliki hewan peliharaan roh langka yang dapat melacak aura darah seseorang. Setelah melihat kalian berdua, lalu menemukan bercak darah kalian di tanah, saya dapat menemukan kalian. Su King tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap pemuda itu dengan tenang. Apa yang kau lakukan di sini? Tanya kapten dengan kasar. Tuan-tuan, kelompok pendekar pedang itu masih berkeliaran mencari Anda. Apapun rencana Anda, tidak akan mudah untuk melaksanakannya. Jadi bagaimana kalau kalian berdua membiarkan kami mengawal Anda kembali ke wilayah Holitite? Dan jika Anda memiliki kebutuhan lain, Kadipaten Heaven Zenith tidak akan menahan diri untuk memenuhinya. Jika Anda puas dengan pelayanan saya hanya berharap Anda dapat menganugerahkan berkah Night Sade kepada saya. Mata Holitite muda bersinar penuh fanatisme saat ia menatap Su King dan kapten. Malam itu berlalu tanpa insiden. Keesokan paginya saat fajar, derap kaki hewan berkaki 4 berkulit merah itu menimbulkan gemuruh dahsyat saat mereka melaju menjauh dari pegunungan Inpain. Gerobak yang mereka tarik semuanya syarat dengan batu Cloud Mother. Tak satu pun yang hilang. Namun, hanya kutukan dan cambuk para kultivator Holitite yang membuat hewan berkaki 4 itu bergerak. Saat kafilah bergerak, debu beterbangan dan tertiup angin ke sana kemari. Dari kejauhan, debu itu hampir tampak seperti badai, sehingga sulit untuk melihat kafilah dengan jelas. Bahkan sekitar tengah hari, ketika matahari paling terik, sinar matahari tidak dapat menembus debu tersebut. Namun, tak lama kemudian, terdengar suara cambuk berderak, dan lolongan binatang-binatang itu semakin keras saat mereka melambat hingga berhenti. Perlahan, badai debu mereda. Secara bertahap, ratusan makhluk berkaki 4 itu terungkap, begitu pula para kultivator Holitite yang waspada di atas mereka. Apa maksud semua ini, para pendekar pedang manusia? Suara marah itu datang dari atas hewan berkaki 4 ke-9 dalam rombongan kafilah. Dialah pemuda dengan kemampuan bertempur setara 6 istana dan garis keturunan yang luar biasa. Saat dia melihat ke depan kafilah, udara di sana bergelombang dan berubah bentuk, dan 4 sosok pun terlihat. Di posisi terdepan adalah Kong Xianglong, ekspresinya muram dan matanya bersinar penuh keganasan saat ia mengamati berbagai hewan berkaki 4. Sir Mountain River, Wang Chen, dan Dusky Spirit berpencar dan mulai memeriksa hewan-hewan berkaki 4 tersebut. Kami punya izin perjalanan dari Marquis Xiao, kata Holitite muda, ekspresinya berubah-ubah. Diam, seru Kong Xianglong. Tangannya melayang, menamparkan sisi wajah Holitite muda itu. Darah menyembur dari mulut pemuda itu saat ia terlempar beberapa ratus meter ke samping, hingga menabrak sebuah batu besar. Periksa semuanya, kata Kong Xianglong dengan tenang, tanpa melirik sedikit pun ke arah Holitite muda. Sir Mountain River dan yang lainnya segera bergerak menyusuri kafilah, memeriksa semua hewan berkaki 4, serta para petani secara individu. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan apapun.
Kong Xianglong mendengus dingin dan terbang untuk mencari daerah lain. Tuan Gunung Sungai dan yang lainnya mengikutinya. Setelah mereka pergi, Holitite muda bangkit dan kembali ke hewan berkaki 4 ke 9. Sambil menyeka darah dari mulutnya, dia berkata, teruslah bergerak. Tak lama kemudian, gemuruh dan debu kembali terdengar saat kafilah melanjutkan perjalanannya. Sekitar 2 jam kemudian, pemuda itu berdiri di atas hewan berkaki 4 tersebut dan melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Seketika itu juga, ia mulai menyusut, hingga menjadi sangat kecil dan menghilang. Sementara itu, makhluk berkaki 4 berbulu merah itu tumbuh semakin besar di depan matanya, hingga menjadi seperti daratan merah raksasa di sekelilingnya. Kerutan di kulit makhluk itu bagaikan jurang, dan rambutnya yang tak terhitung jumlahnya dan semi-transparan menyerupai pohon atau pilar raksasa, hanya saja lentur. Salah satu helai rambut yang sangat panjang itu ditekuk untuk memberikan naungan dari matahari. Dan di bawah naungan itu duduk Suking dan Kapten, melakukan latihan pernapasan. Dengan tergesa-gesa, pemuda itu berlutut di depan Suking dan Kapten. Dengan mata yang menyala-nyala penuh fanatisme, dia berkata, "Salam, wahai anggota spesies unggul. Kalian dapat tenang, Yang Mulia. Para pendekar pedang telah pergi.